Inspiring Leader in Organization yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan Universitas IFET Semarang. Sholawat dan salam tak luput kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara webinar nasional The Inspiring Leader in Organization atas latar belakang adanya implementasi misi dari program studi dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang administrasi kesehatan. Selain itu juga dalam latar belakang membangun jejaring nasional yang beririsan dengan bidang ilmu administrasi kesehatan. Dalam acara ini ada tujuan yang utama yaitu untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi kesehatan yang kami harap bisa bermanfaat bagi kepentingan kita semua. Ilmu leadership yang menjadi topik pada webinar kali ini yang disajikan dalam acara ini semoga dapat diserap dengan baik oleh mahasiswa dalam mencetak profil lulusan Prodi Adminkes yang diharapkan memiliki kompetensi mengenai aspek-aspek manajerial yang mampu melaksanakan prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan program, pemecahan masalah, pengembangan tim, serta evaluasi program dalam mengelola organisasi. Terima kasih saya haturkan kepada narasumber Ibu Lisa, Ibu Elizabeth selaku Direktur PKBI Jawa Tengah, dan Bapak Mugianto selaku Kepala Markas PMI Kota Semarang. Mohon izin menyapa. Assalamualaikum Pak Mugi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Sugeng Enjang. Salam sehat Pak selalu. Mugi. Apa kabar Pak Mugi? Alhamdulillah baik Ibu. Akhirnya berjumpa lagi nggih Pak, meskipun via virtual. Alhamdulillah. Masih pandemi ya ini ya Pak ya. Berjumpa saat awal pandemi dan sekarang sudah 2 tahun masih pandemi juga. Bu Lisa, selamat pagi Bu Lisa. Apakah Bu Lisa sudah bergabung? Selamat Ibu, selamat pagi. Apa kabar Bu Lisa? Bagus, terima kasih Bu, sehat semuanya. Mohon izin untuk melanjutkan. Saya berterima kasih kepada Bu Lisa, kepada Pak Mugi atas sudah berkenan untuk bergabung di acara Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan Universitas IFET Semarang. Dalam acara ini mohon izin Pak Mugi, Bu Lisa, ini menjadi salah satu sarana bagi kami untuk memperdalam dalam kapasitas kemampuan untuk memberikan sebuah sajian yang dikemas dengan acara webinar. Jadi mohon izin apabila ketika dalam memberikan acara itu apabila ada yang kurang atau kami masih belajar itu mohon dimaklumi seperti itu karena prodi ini baru berjalan kurang lebih 3 angkatan, maka saya dan tim masih berusaha untuk mengembangkan diri satu dengan yang lain sehingga semoga kelak lulusan-lulusan dari program studi administrasi kesehatan tetap cool dan bisa berkompetisi di dunia kerja.
dalam acara ini, mohon maaf, saya sekaligus mewakili Pak Dekan Fakultas Kesehatan yang berhalangan hadir. Jadi mohon izin untuk menyambut sekalian membuka acara dalam acara webinar The Inspiring Leader in Organization. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar dalam sambutan ini, langsung saja atas delegasi dari Pak Agus Sudrajat, SKM MGizi. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Izin Bu, terdengar. Atas delegasi dari Pak Dekan Fakultas Kesehatan, Pak Agus Sudrajat, SKM MGizi, maka acara The Inspiring Leader in Organization resmi dibuka. Kepada MC Rita Amelia, saya persilahkan. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Lindra Anggorawati selaku Ketua Program Studi Administrasi Kesehatan. Baik, sebelum masuk pada acara inti, kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Mohon maaf, Mbak Aldina bisa stop share screen ya. Baik, baik, slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, udah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya, kita masuk pada acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Nur Siti Marhamah, SST MKes. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV beliau. Nama, Ibu Dwi Nur Siti Marhamah, SST MKes. Tempat tinggal, Jalan Payung Asri Selatan 3, nomor 7. Pengalaman, dosen Prodi Administrasi Kesehatan di Universitas IPET Semarang. Konsultan di PT SEMA Elektra Sejahtera Semarang. Bagian umum dan bidan di Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Spesialis Kewanitaan Insan Medika Semarang. Asisten dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang. Untuk riwayat pendidikan, S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. D4 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang. D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang. Baik, langsung saja kepada Ibu Dwi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Rita Amelia selaku MC kita pada seminar online kali ini.
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat struktural beserta jajaran dosen Universitas IFET yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. The Inspiring Leader in Organization. Itulah tema webinar kita pada pagi hari ini, yang tentunya akan kita kupas bersama Bapak dan Ibu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Mugianto SOS MM dan Ibu Elizabeth S.A. Widyasuti SKM MKes. Kami perkenalkan sebagai narasumber yang pertama, Bapak Mugianto SOS MM. Ya, beliau adalah Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kota Semarang, dosen Politeknik Bina Trada Semarang, instruktur perusahaan jasa kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan latar belakang pendidikan, S2 Magister Manajemen Universitas Semarang, S1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Selain itu, beliau juga telah mendapatkan berbagai sertifikasi, di antaranya pendidikan pelatih pertolongan pertama, pendidikan water safety, pelatihan mahir dasar search and rescue, AHA sertifikasi, sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker, sertifikasi K3 kepakaran Kemenaker, Diklat Instruktur IMO 609 Kementerian Perhubungan Laut, pelatihan standar sistem manajemen keadaan darurat BPPD Jawa Tengah. Tentunya masih banyak lagi sertifikasi yang beliau dapatkan. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Mugianto SOS MM untuk menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini. Dengan keterbatasan waktu, sebelumnya mohon maaf Bapak, kami perlu menyampaikan bahwa pemaparan materi hanya diberikan waktu 30 menit. Bagaimana Pak Mugi pada kesempatan pagi hari ini, sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat Ibu, matur suwun sangat. Cuma ini agak habis olahraga jadi masih agak terengah-engah Bu ini Bu. Oh gitu ya Bapak. Yes. Jadi kepada Bapak Mugi kami persilakan Bapak. Matur suwun untuk waktunya Ibu moderator. Selamat pagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan atau mungkin yang mewakili kepada Ibu Kaprodi, Ibu Linda Sugeng Enjang, juga kepada Sivitas Akademik Infet Sugeng Enjang, juga buat Bapak Ibu peserta semua, salam sehat selalu. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini setidaknya memberikan jalan silaturahmi kita, karena dengan silaturahmi katanya akan memperbanyak rezeki dan menambah kesehatan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih rahmat hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini. Panjenengan semua diberikan kesehatan dan kita dapat bertemu walaupun dalam suasana masih pandemi, kita masih bertemu secara online, tapi semoga Pak Insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawakan keberkahan, manfaat bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya mendapatkan ini amanah ya untuk saya bersilaturahmi, kemudian sharing terkait dengan peran kepemimpinan dalam organisasi kemanusiaan. Nah tadi memang slide-nya mungkin tidak terlalu banyak, tapi nanti kita akan lebih banyak untuk berdiskusi terkait dengan pengalaman dan sebagainya. Mohon izin panitia, saya bisa share screen ya? Iya Pak, monggo silakan. Sampun saged dipirsani nggih Bapak dan Ibu?
Bisa Bapak sudah. Oke. Nggih, matur suwun. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita berbagi sharing saja terkait dengan peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi sosial kemanusiaan. Dalam konteks ini, Bapak dan Ibu, sebagai seorang pemimpin dalam konteks ini adalah ada beberapa hal yang perlu memang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, apalagi dalam konteks di sini adalah organisasi kemanusiaan. Yang pertama adalah adalah tujuan. Kita harus fokus pada tujuan. Yang kedua, bagaimana mengelola SDM dan juga mengelola finansial. Karena apa? SDM yang kita miliki itu dalam organisasi kemanusiaan sering melibatkan potensi masyarakat atau relawan atau orang yang peduli terhadap kemanusiaan. Jadi tidak hanya pada karyawan atau pada pegawainya saja, tapi lebih pada bagaimana kita melakukan menggandeng atau sistemnya adalah kita bekerja sama dengan potensi-potensi masyarakat yang ada di luar. Bahkan ketika terjadi suatu hal, itu karyawan yang kita libatkan terkadang malah lebih sedikit dan kita melibatkan potensi yang ada di luar. Nah, itulah bagaimana cara kita nantinya untuk memanage mereka tersebut. Tapi sebelum lebih lanjut, akan kita bahas sedikit apa sih sebenarnya kepemimpinan itu, kemudian pemimpin dan pengembangan organisasi itu apa. Nah, ini kita lihat satu persatu. Apabila ditinjau dari judul atau pokok pembahasan, ini mempunyai 3 unsur pokok variabel yang memiliki makna yang berbeda namun saling keterkaitan. Yang pertama, terkait dengan judul di atas adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah pemimpin. Dan yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Nah, kepemimpinan apa sih definisinya? Nah, ini. Sebagaimana ini saya menyadur atau dari ungkapan Stephen P. Robin dalam bukunya dalam bukunya itu ini perilaku organisasi bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau kepemimpinan, seorang pemimpin tidak bisa mempengaruhi, tidak punya daya untuk mempengaruhi, berarti dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Jadi intinya adalah kepemimpinan itu adalah untuk suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tertentu. Nah, kemudian kepemimpinan ini sebagaimana disampaikan Suradinata dalam punya halaman 11 tahun 1997 adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, dan mempengaruhi pikiran. Jadi ada kesamaan dengan yang disampaikan oleh Stephen Robin bahwa adanya bagaimana seorang dapat mempengaruhi ya baik itu perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pemimpin. Nah, ini apa sebenarnya pemimpin? Nah, ini dari saya sadur dari Suradinata, bahwa pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Pemimpin jika dialihkan dalam bahasa, kan ke bahasa Inggris itu artinya adalah leader yang mempunyai tugas atau lead, ya, anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead, nah ini ya dalam akronimnya adalah loyalty. Jadi seorang pemimpin harus membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dalam memberikan loyalitas dalam kebaikan. Nah, jadi langkah pertama atau tugas pertama seorang pemimpin menurut ini adalah loyalty. Bagaimana harus membangkitkan loyalitas baik itu adalah diri kita atau rekan-rekan di sekitarnya, ya. Kemudian yang kedua adalah educated. Nah, itu adalah seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan kepada rekan-rekannya. Ya, tentunya dalam tanda kutip adalah edukasi dalam hal yang baik, ya. Nah, ini. Jadi kalau seorang pemimpin belum dapat mengedukasikan rekan-rekannya atau belum bisa mewariskan, nah itu perlu dipertanyakan apakah ini adalah seorang
pemimpin. Nah, kemudian yang ketiga adalah advice, di mana memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Nah, bila mana terjadi suatu hal, rekan-rekan kita, ini apalagi kita berbicara tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu ketika di lapangan, kerja sidik dipaidu, kerja akeh ya dipaidu. Bahkan apalagi kalau sampai melakukan kesalahan. Nah, itu banyak nanti hal-halnya yang akan disampaikan oleh khalayak atau masyarakat, bagaimana dia mengecam kita, mengkritik kita. Nah, ini kalau kita tidak bisa memberikan nasihat kepada rekan-rekan kita di lapangan, yang terjadi adalah stres. Banyak teman-teman yang stres, banyak teman-teman yang tertekan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah disiplin. Nah, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas. Jadi kalau kita contohnya nih, memberikan arahan bahwa kita harus menggunakan alat pelindung diri ketika di lapangan, ya. Ini mbak-mbaknya nanti yang sebagai apa ya, promkes atau apa ya kalau lulus nanti, nah apa sebagai tenaga penyuluh atau apa. Nah, kalau panjenengan menyampaikan sesuatu, nah kalau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau khalayak, setidaknya panjenengan harus memberikan contoh tersebut. Jadi jangan sampai ketika pagi hari kita memberikan apa untuk briefing kepada teman-teman di perusahaan, kita ada safety talk ya, atau apa itu namanya safety induction, kita menyampaikan, kita harus kayak gini, padahal kita nggak pakai APD. Dan lucunya lagi, saya menemukan beberapa teman ketika menyampaikan hal tersebut, dia pakai masker, tapi maskernya tidak dipakai pada yang semestinya. Harusnya masker itu berada di menutupi mulut dan hidung, turun sampai ke leher. Kemudian pakai kacamata, ya, juga sebagai pelindung, tidak berada pada di kedua matanya, dialihkan di kepalanya. Nah, hal-hal semacam itu adalah hal kecil tentang kedisiplinan yang harusnya dilaksanakan untuk memberikan contoh kepada orang-orang di sekitarnya, tapi tidak dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Ya, apa sih pengembangan organisasi? Nah, ini menurut Indra Wijaya, itu adalah merupakan pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan luas, ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Jadi, pada proses pengembangan organisasi intinya adalah pada perubahan. Nah, sebagaimana disampaikan Robin juga, nah, ini pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan untuk merubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan, sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas, dan rancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Ya. Kemudian Christine juga sama, pengembangan organisasi adalah proses dari perubahan yang berencana. Ya. Ini dari Friends dan Bell juga sama. Jadi intinya adalah pada proses pembaharuan atau perubahan. Dennis juga sama menyatakan bahwa itu adalah perubahan. Nah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau nanti di sesi akhir nih pertanyaannya yang di Mbak MC? Ini Bapak pertanyaannya di sesi akhir saja. Oke, ya, kemudian saya lanjutkan Bapak dan Ibu dan Mbak-mbak bahwa objek dari variabel di atas ada 3 variabel, yaitu kepemimpinan, pemimpin, dan pengembangan organisasi. Kalau kepemimpinan itu objeknya adalah pada kekuasaan, negara, atau organisasi. Itu objek dari kepemimpinan. Sedangkan pemimpin itu adalah objeknya adalah masyarakat, anggota organisasi, dan sifatnya adalah memaksa atau terikat. Termasuk juga dalam organisasi kemanusiaan, objeknya adalah itu. Ya, jadi objek kita terutama adalah pada masyarakat yang memang menjadi stakeholder atau menjadi rekan kita untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Kemudian pengembangan organisasi, objeknya adalah pada perubahan organisasi
tersebut. Nah, lalu pertanyaannya kan ini ya, pertanyaannya. Peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi sosial itu yang bagaimana? Kan gitu. Nah, ini ada beberapa catatan memang yang saya catat. Yang pertama adalah sebagaimana adalah peran kita selaku kepemimpinan. Nah, itu ya. Adalah bagaimana kita dapatkan kepemimpinan tadi kan mempengaruhi, intinya adalah mempengaruhi kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, jadi itu outputnya yang pertama adalah bagaimana dapat mengelola SDM tersebut. Ya, caranya bagaimana? Nah, banyak hal ya. Kita bisa posisikan sebagai konselor, kita sebagai pendengar, kita sebagai pengamat ya, atau kita sebagai penuntun, atau kita ikut terjun langsung dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi tersebut. Nah, gitu. Ya. Ini adalah bagaimana kita untuk bisa istilahnya apa lebih dekat dari mereka, karena dengan kedekatan itu insya Allah gaya kepemimpinan karismatik atau yang dihasilkan dari kepercayaan seseorang memandang diri kita adalah lebih, itu akan lebih mudah dicerna oleh teman-teman atau rekan-rekan ketika kegiatan di masyarakat. Sebagai contoh gini, Bapak dan Ibu dan Mbak-mbak semua, kita sebagai leader, ya, kita sebagai suatu pimpinan, ketika terjadi sesuatu hal di lapangan, kita tidak pernah datang, atau kita tidak pernah mengikuti gerak-gerak teman-teman di lapangan, apakah kita dapat mengetahui permasalahan mereka? Nah, tentu saja kan tidak. Kita tidak pernah ke lapangan, hanya duduk-duduk saja, ya, di kantor. Apakah kita juga bisa mendengar bagaimana keluh kesah dari teman-teman operator di lapangan, karena akan ada jarak antara orang-orang operator atau orang-orang karyawan atau potensi masyarakat di bawah ketika ingin menyampaikan sesuatu hal kepada kita. Nah, kalaupun mereka menyampaikan sesuatu hal, disampaikan ke koordinator, belum tentu itu akan sampai ke diri kita. Nah, tapi kalau kita ikut dalam kegiatan, proses, kegiatan apa yang ada di lapangan, Pak, insya Allah dengan kedekatan mereka akan menyampaikan ke kita, sehingga apa feedback atau respon kita untuk melakukan suatu hal insya Allah akan lebih cepat. Nah, paradigma yang jadi paradigma adalah ini, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, bahwa paradigma peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi adalah ini. Peran seorang pemimpin sering dilihat sebagai faktor utama ya dalam mengkoordinasikan, menyelaraskan proses organisasi lembaga. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai pemimpin, ketika di lapangan atau kita berhubungan dengan masyarakat, yang pertama adalah bagaimana mengelola SDM yang ada pada saat itu. Kuncinya yang pertama adalah kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri kita. Yang kedua adalah pengetahuan, ya, mengetahui hal yang ada di lokasi dan mengetahui kondisi pada organisasi atau komponen SDM yang ada pada saat itu. Kalau kita percaya diri tapi kita tidak mengetahui komponen yang ada di situ, maka yang terjadi apa? Sama saja kita akan kelihatan memperbodoh diri kita, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemahaman tentang rencana strategis atau restra, atau kalau kegiatan sosial di masyarakat dalam tangga bencana namanya adalah di situ adalah operasi, ya, rencana operasi. Nah, itu juga kita harus paham. Nah, setidaknya kalau kita tidak paham, maka kita harus membuat di situ yang namanya adalah sebagai pimpinan posko di situ. Nah, itulah yang nanti akan kita minta sebagai liaison, penghubung kita. Ya, jadi sebagai penghubung kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan tentang teknologi. Nah, pertanyaannya kenapa kok perlu teknologi? Nah, jangan salah ya Mbak dan Mas, Bapak Ibu semua, bahwa teknologi saat sekarang ini adalah sebagai penentu juga. Contohnya apa? Kegiatan pagi hari ini tanpa teknologi kita tidak bisa bertemu. Termasuk juga di lapangan.
ketika pelaporan dan sebagainya, ya, melaporkan kegiatan tanpa teknologi, maka akan terjadi kendala delay waktu yang lebih lama. Maka dari itu adalah pengetahuan tentang teknologi harus juga menjadi prioritas juga bagi seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan memberikan perhatian. Nah, ini yang harus kita kita sampaikan. Nah, ini terkadang banyak seorang pemimpin ketika di lapangan ya mendapatkan cerita atau diwaduli bahasa Jawanya, itu mendapatkan cerita dari komponen potensi di masyarakat, kemudian atau orang-orang di dekat di dekat kegiatan tersebut, atau bahkan dari staf atau karyawan sendiri kadang tidak mau mendengarkan, bahkan menjawab sambil jalan, pandangannya tidak tertuju pada yang diajak bicara dan sebagainya. Itu sangat-sangat tidak memberikan respect bagi kondisi teman-teman, fisiologis teman-teman di lapangan. Bisa dibayangkan seandainya kita sebagai karyawan atau kita sebagai sebagai potensi masyarakat kemudian membantu atau bekerja di tempat ini, nyuwun sewu katakanlah tempat prodi administrasi di sini nggih. Nah, kemudian kita menyampaikan keluh kesah tapi pimpinan prodi nyuwun sewu nggih Bu Lindra nggih. Ini hanya contoh. Ya, Pak. Nah, ketika dipaduli atau disampaikan ini Bu Lindra tanggapannya seolah-olah acuh. Diajak ngendikan kemudian sambil jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana hal tersebut dirasakan oleh orang yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, tugasnya seorang pemimpin dalam paradigma ini adalah harus menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan dalam organisasi kemanusiaan? Yang pertama adalah jelas pemerintah. Organisasi itu pasti adalah stakeholder utamanya adalah pemerintah, karena regulasi dan sebagainya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah karyawan atau tenaga yang ada pada organisasi tersebut. Itu harus dijaga, jangan sampai karyawan sendiri kok malah pecah belah, akhirnya tidak akan mendukung roda organisasi. Kemudian siapa lagi? Yang ketiga yang jelas adalah pada masyarakat umum atau khalayak umum yang menjadi rekan kita dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana ini dengan organisasi kemanusiaannya? Setelah kita tahu tadi paradigma di atas, nah ini. Setiap organisasi pelayanan kemanusiaan memerlukan sosok pemimpin yang dapat memimpin lembaga dengan baik serta memberikan dan mengembangkan kualitas pelayanan sosial yang efektif dan efisien. Ya. Jadi jangan ada tagline-nya nanti kalau susah, kalau bisa cepat kenapa harus diperlama. Nah, itu boleh, tapi jangan dibalik tagline-nya ya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipercepat? Nah, itu jangan. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi administrasi sebagai penunjang keberlangsungan dalam melaksanakan perannya. Nah, jadi baik itu organisasi kemanusiaan ataupun organisasi yang orientasinya adalah sebagai organisasi bisnis, tetap seorang pemimpin harus memiliki kompetensi administrator. Nah, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selain kompetensi administrator yakni adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, untuk menunjang apa? Ya tadi dari gaya kepemimpinannya. Nah, kalau gaya kepemimpinan itu bisa dipelajari, berbagai banyak gaya kepemimpinan, tapi yang paling sebaiknya kalau saran saya dalam organisasi kemanusiaan ya tadi adalah kepemimpinan karismatik ya, karismatik yang adalah yang diperoleh seorang pemimpin itu adalah dari organisasi tersebut atau orang yang memang di situ adalah kepemimpinan yang dilahirkan dari pandangan anggota tersebut, adanya pandangan karismatik gitu terhadap sosok tersebut. Jadi bukan pandangan yang lain atau paksaan dari organisasi lain atau dan sebagainya.
Nah, kemudian apa tugasnya? Nah, untuk semua di atas tadi dapat terlaksana, yang pertama adalah ini. Seorang pemimpin ya itu harus sebagai motor penggerak atau pengembang organisasi. Caranya bagaimana? Ini. Yang pertama adalah latihan kepekaan ya, sensitive training. Jadi melatih kepekaan ya. Pertama pada diri kita sendiri, kemudian kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita kan sebagai organisasi kemanusiaan. Nah, itu sangat diperlukan bagaimana latihan kepekaan, terutama dalam pengendalian ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Oke, jangan sampai nanti ini contoh aja beberapa waktu yang lalu beberapa kejadian di tanah Jawa, di Pulau Jawa itu ada kejadian bencana. Itu ada organisasi-organisasi ya terkait dengan kemanusiaan, tapi dalam konteks ini di lapangan tidak menerapkan adanya kepekaan atau empati kepada para korban atau kondisi saat itu. Mereka datang ya dengan banyak orang, ketawa ketiwi, foto-foto. Nah, di sana sehingga yang terjadi apa? Di situ rasa simpatinya tidak ada. Yang tadinya adalah sebagai kondisi bencana. Di situ kondisi yang memerlukan perhatian menjadi objek wisata. Nah, itu sangat-sangat tidak, bagi kami sangat-sangat tidak relevan gitu. Bahkan ada juga beberapa komunitas dari organisasi lain datang berbondong-bondong ke lokasi tanpa bekal yang memadai ya, bahkan untuk mencukupi atau untuk bekal diri sendiri saja tidak bisa maksimal. Yang terjadi apa? Bantuan-bantuan yang akan kita berikan kepada bencana atau orang yang seharusnya menerima itu terkadang separuh bisa digunakan untuk organisasi-organisasi ini. Contoh kecil, ketika kita melakukan dapur umum, begitu kita melakukan dapur umum, kita masak, harusnya dapur umum ini kan hasilnya digunakan untuk mereka yang kena bencana. Itu prioritas utama. Nah, tapi karena banyak organisasi yang datang ke situ, ya, dengan tidak membawa bekal yang memadai, akhirnya apa? Masuk semua ke dapur umum. Akhirnya apa? Separuh lebih kadang sarapan atau makan siang dimakan oleh para relawan atau para yang datang. Sehingga apa? Nah, yang harusnya menerima hal tersebut terkadang hanya mendapatkan separuhnya dan sebagainya. Itu pernah terjadi di awal-awal dulu. Semoga saat ini tidak. Kemudian yang kedua, sebagai motor penggerak organisasi, pemimpin harus bisa melakukan pembentukan tim, ya, atau tim building. Nah, kemudian survei umpan balik. Nah, apa yang sudah kita lakukan, ya, yang kita lakukan melalui teman-teman kita, itu harus kita survei juga bagaimana tanggapan masyarakat, feedback dari masyarakat, adakah kekurangan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian sebagai motor penggerak bekerja sama. Nah, bagaimana ini untuk bekerja sama? Ya, bekerja sama pada komponen potensi masyarakat yang ada atau stakeholder yang ada. Nah, kalau sebagai pekerja tidak mungkin bisa melakukan bekerja sama, pasti leadernya dulu yang melakukan kerjasama, kemudian diimplementasikan oleh bawah-bawahannya. Dan yang berikutnya adalah konsultasi proses. Dalam proses pergerakan itu dipastikan tidak akan berjalan mulus, pasti ada permasalahan. Nah, pada saat itu terjadi, maka kita sebagai pemimpin harus dapat menerima keluh kesah, kemudian kita sebagai konsultan atau konselor sebagai konselor terhadap rekan-rekan kita. Gitu. Nah, kemudian, bagaimana sih? Nah, caranya supaya hal tersebut, nah, supaya ini sebagai Iya, saya ingin mengingatkan bahwasanya waktu presentasi tinggal 5 menit nih, Bapak. Oh, siap Ibu. Iya, terima kasih Bapak Mudi. Nah, jadi bagaimana sebagai motor penggerak pengembangan organisasi yang baik? Yang pertama adalah ini, hilangkan hambatan dan jarak dalam berkomunikasi. Jadi alur komunikasi yang dalam organisasi itu semrawut atau harus melalui beberapa tahap, itu sebaiknya adalah dipangkas. Hilangkan hambatan tersebut dan jarak tersebut. Oke, tapi tetap tidak mengindahkan bahwa dalam proses administrasi atau proses hal-hal yang lain harus sesuai prosedur. Nah, sekarang adalah menjalankan model pengembangan bagaimana
mengembangkan model pengembangan ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada yang namanya pertama adalah pengenalan permasalahan. Nah, dalam pengenalan permasalahan ini, yang pertama adalah program pengembangan organisasi dimulai dari pengenalan. Nah, jadi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan, itu yang pertama harus mengetahui apa sih yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian setelah itu yang dilakukan adalah mendiskusikan, ya, didiskusikan, dianalisis secara bersama, jangan sendiri, jangan sendiri. Dianalisis secara bersama, karena pemikiran satu orang dengan pemikiran beberapa orang, insya Allah hasilnya akan lebih bagus jika dilakukan pemikiran dengan beberapa orang. Nah, kemudian setelah dianalisis atau didiskusikan, nah berdasarkan persoalan analisa organisasi tadi, maka hasilnya akan menjadi umpan balik. Nah, umpan balik dari permasalahan yang ada ini digunakan untuk pengembangan organisasi. Nah, dalam pengembangan organisasi tersebut bentuknya bisa berupa apa? Berupa arahan atau tugas kepada rekan-rekan atau karyawan ataupun stakeholder ataupun masyarakat atau potensi masyarakat yang bekerja sama dengan kita. Nah, dari situ yang langkah terakhir adalah sebagai pengukuran atau penilaian. Nah, jadi umpan balik tadi kemudian dikembangkan di dalam pengembangan organisasi dalam bentuk tugas atau arahan, kemudian di sini, kemudian langkah terakhir dinilai apakah umpan balik dari pengenalan permasalahan tadi sudah berjalan atau belum. Bila mana belum, maka dianalisa lagi di mana yang belum. Nah, berputar demikian. Nah, kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin harus dapat menjadi agen pengubah atau pengembangan organisasi. Nah, itu dalam agen perubahan itu ada agen perubahan eksternal, internal, dan eksternal, tapi kita berproses berarti pada agen perubahan internal. Saya cepatkan sedikit karena waktunya. Nah, ini menurut Harvard 1970, kemudian Nasution di 1990, agen pengubah dalam pengembangan organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ini harus punya attitude, ya, memiliki nilai sikap mental. Jadi mentalnya atau attitude-nya baik, mentalnya yang baik, tidak mudah terpengaruh dan sebagainya. Kemudian agen perubahan harus peka terhadap siapa? Peka terhadap kondisi yang ada di sekitar. Kemudian agen perubahan harus mempunyai keterampilan. Nah, keterampilan tadi sudah saya sampaikan. Keterampilan apa saja? Nah, yang di atas tadi sudah saya sampaikan, termasuk adalah keterampilan bagaimana kita harus paham terhadap IT, keterampilan atau kepekaan terhadap seseorang yang kita hadapi. Nah, peran utama agen pengubah ini, Nasution 2004, sebagai katalisator. Katalisator itu adalah sebagai orang yang sumber perubahan. Sumber perubahan yang dapat menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Jadi sumbernya harus dari kita. Kita harus sebagai peran utama. Kalau kita sebagai peran kedua nggak bisa, atau peran ketiga kita nggak bisa, tapi harus dari kita. Kemudian sebagai pemberi pemecahan permasalahan, ya tadi. Kemudian sebagai pembantu proses perubahan, yaitu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran informasi. Nah, demikian Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Terima kasih Bu Lindra dan juga Mbak MC, Mbak atau Bu ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mugi. Saya manggilnya Bapak Mugi aja ya Bapak, biar lebih dekat begitu ya. Ji. Bagus sekali materi dari Bapak Mugi terkait dengan peran kepemimpinan dalam organisasi sosial kemanusiaan. Saya mengingatkan bagi para peserta, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi dari narasumber melalui kolom chat dengan format yang telah tersedia. Yang tentunya nantinya akan dijawab oleh para narasumber kita pada akhir sesi nanti. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, beliau adalah Ibu Elizabeth S. Aliastuti, SKM MKes.
Ibu Elisa Det.S. Audiasuti SKNMKes merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Dengan latar belakang pendidikan, S2 Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro, Short Course IPSR Mahidol University, S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya pengurus aliansi Satu Visi, pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah, pengurus Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Jaringan Peduli Perempuan Anak Jawa Tengah, anggota Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, inisiator warga ngobrol bareng soal hak asasi manusia. Baik, langsung saja kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Elizabeth S. Audiasuti SKNMKes. Kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan materi webinar selanjutnya. Namun mohon maaf Ibu, sebelumnya pemaparan materi hanya diberi waktu 30 menit, seperti dengan narasumber yang pertama. Kepada Ibu Elisa, saya berarti biar lebih dekat lagi, saya memanggilnya Ibu Elisa atau Ibu Widya ini, Bu? Saya biasa dipanggil Lisa, Mbak Dwi. Ibu Lisa, nih? Ya, Ya, terima baik. kasih banyak. Ya. Apakah suara saya cukup terdengar dari situ? Ya, alhamdulillah kedengaran dengan jelas, Ibu. Baik, terima kasih karena dari tadi pagi koneksinya sepertinya kurang begitu maksimal. Baik, kawan-kawan semuanya yang saya hormati, Ibu Lindra, Kaprodi Kesehatan dari Universitas IFET, kemudian Bapak Ibu jajaran pendidikan di Universitas IFET, serta adik-adik semuanya yang ada dalam ruangan ini. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh atau diperkenankan untuk bisa berjumpa dan juga sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola sebuah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organisasi. Nah, tapi sebelum saya mungkin menyampaikan apa pengalaman saya ingin tahu untuk adik-adik semua yang ada di sini, apakah ada yang pernah menjadi relawan di mungkin lembaga swadaya masyarakat mana atau organisasi kemanusiaan apa, begitu boleh ditulis di kolom chat biar saya bisa tahu dari teman-teman di sini siapa saja sih yang pernah bergabung gitu kan, mungkin menjadi apa, relawan apa, mungkin pernah menjadi KSR di tempatnya Pak Mugi atau mungkin ya apapun yang ada di teman-teman semuanya. Oh, pernah menjadi relawan ACT, bagus. Oke, yang lainnya silahkan tulis kolom chat ini ya. Oke. Sedikit memperkenalkan, walaupun tadi sudah saya diperkenalkan oleh Mbak Dwi moderator, saya dari PKBI Jawa Tengah atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah. Memang ada nama Jawa Tengahnya karena pusatnya kami ada di Jakarta dan di Indonesia ada di 26 provinsi. Jadi kalau yang daerah itu levelnya provinsi dan ada juga lebih dari 100 cabang yang ada di Indonesia. Kalau di Jawa Tengah sendiri ada di 12 cabang. PKBI ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organisasi atau lembaga non-profit atau organisasi non-pemerintah. Nah, ini mungkin teman-teman barangkali baru ada yang baru mendengar sekarang apa sih NGO, apa sih LSM begitu ya. Dan kami berasal dari LSM. Tentunya ini bukan pemerintah. Jadi kadang-kadang orang keliru apa bedanya PKBI dengan BKKBN. BKKBN itu versi negerinya dan kami adalah swasta. Tapi swasta itu kan macam-macam. Ada yang profit, ada yang non-profit. Profit ya CV, PT yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, lembaga kami adalah lembaga untuk kemanusiaan, untuk kegiatan sosial yang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan pribadi ataupun golongan, tetapi apapun keuntungannya tentunya dikembalikan kepada masyarakat. Sedikit saya ingin membagikan tentang lembaga kami. Saya ternyata tidak mempunyai kapasitas untuk share screen. Siapa yang akan men-share?
Kalau saya diberi akses, saya akan share dari tempat kami. Tapi ini saya masih disable. Sudah itu Bu, dijadikan co-host. Coba. Masih host disable participant screen sharing di saya, atau minta tolong. Jadi kami ada di Jalan Jembawan, teman-teman semuanya. Jembawan itu kalau Kali Banteng belok kiri ke arah dari mana dulu? Dari Simpang 5, Kali Banteng belok kiri begitu ya. Nah, tapi kalau belok kiri nanti sampainya lokalisasi. Kami bukan lokalisasi, kami dekatnya Makam Belanda di Jalan Jembawan. Nah, sudah kelihatan ya, semoga ya. Baik. Jadi kami adalah angkatan pertama lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi. Kantor kami pusat ada di Jakarta. Lahir 63 tahun yang lalu atau tahun 1957 karena keprihatinan akan tingginya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Waktu itu orang punya anak 12, 14 adalah hal yang biasa, tetapi seiring dengan tingginya kematian persalinan, angka kelahiran, kematian pun juga tinggi, baik itu ibu maupun bayi. Sehingga Dr. Soeharto, dokter kepresidenan di zaman Soekarno, waktu itu mengajak teman-temannya, ada Opjin, ada tokoh masyarakat, ada bidan, ayo kita melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Akhirnya mereka membuat organisasi yang namanya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi kalau namanya terkesan jadul, kurang ngeyut sekarang gitu ya, karena ini sudah 63 tahun yang lalu, lebih tua daripada saya gitu ya. Dan PKBI ini tahun 67 menjadi anggota International Planned Parenthood Federation. Jadi organisasi serupa tetapi levelnya internasional, pusatnya ada di London. Dan tahun 70-an ini PKBI bisa mendorong ataupun menginspirasi pemerintah di zaman Pak Harto untuk membentuk BKKBN. Jadi BKKBN itu muncul belakangan setelah mendapatkan banyak advokasi, kurang lebihnya seperti itu, dari kiprah-kiprah yang kami lakukan. Jadi kami memang ya bersaudara, kurang lebihnya begitu. Kami ingin mewujudkan, jadi misi kami ingin mewujudkan apa sih keluarga yang sejahtera gitu kan. Karena keluarga sejahtera ini diyakini ini bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Semuanya dimulai dari keluarga. Jadi hendaknya setiap kelahiran itu adalah kelahiran yang direncanakan, bukan kelahiran yang terpaksa, apalagi tidak diinginkan gitu ya. Kemudian anak yang dilahirkan pun juga sudah dipikirkan bagaimana pendidikannya, kesehatan, kesejahteraan dan masa depannya. Nah, ini tahun 2020 sampai 21 sampai 30 kami mempunyai visi untuk mewujudnya keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif. Jadi ya ini yang ingin kami tuju melalui apa? Yang pertama pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat, bukan memperdayai ya, untuk mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab. Kemudian mewujudkan gerakan remaja yang inklusif, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif dan profesional, serta inklusif. Kemudian mempengaruhi, menguatkan para pemangku kebijakan, dan mengembangkan organisasi yang profesional. Jadi ini yang akan kami lakukan selama 10 tahun ke depan. Kalau tadi Pak Mugi sudah menyampaikan bahwa pemimpin itu harus bisa menerjemahkan visi dan misinya. Nah, ini tugas kami. Jadi setiap orang dalam lingkup organisasi kami itu harus mengerti ini. Jadi kalau bergabung tidak seperti membeli kucing dalam karung, harus tahu apa sih visinya, apa sih misinya gitu ya. Nah, kenapa kok organisasi kami juga bisa bertahan sekian lama? Karena kami mempunyai semangat ini. Pertama, kerelawanan, kepeloporan, profesionalisme, dan kemandirian. Saya pikir PKBI maupun PMI semuanya berbasis kerelawanan, dan kami banyak bekerja dengan relawan. Karena relawan ini memang menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Tetapi mengelola relawan tentunya membutuhkan seni. Tidak seperti kemudian relasi pekerja dengan anak buahnya yang kemudian bisa diperintah sesuai dengan pimpinannya, tidak, tetapi ini membutuhkan seni.
relawan. Relawan ini tidak hanya relawan yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, atau yang mungkin sudah menjadi dokter, bidan, dan sebagainya. Tidak. Tetapi kami juga banyak menggandeng relawan-relawan remaja. Justru relawan remaja inilah yang menjadi sumber energi bagi lembaga kami dan juga menjadi regenerasi. Karena dari relawan-relawan remaja ini yang mereka bergabung, ada yang dari SMA, ada yang dari mahasiswa, inilah kami akhirnya menemukan bibit-bibit pemimpin yang bisa melanjutkan semangat kami. Selain kerelawanan, kepeloporan. Jadi pelopor ini di berbagai bidang. Jadi berbagai hal PKBI telah mewujudkan kepeloporannya. Seperti saat ini PKBI juga sebagai pemberi layanan vasektomi yang menjadi pusat rujukan juga di beberapa kabupaten mengirim ke PKBI Jawa Tengah untuk memberikan layanan vasektomi. Teman-teman familiar dengan vasektomi? Vasektomi itu adalah metode kontrasepsi untuk laki-laki. Metodenya sangat sederhana, kalau pengen tahu silahkan main ke PKBI Jawa Tengah. Kemudian profesional, meskipun relawan, tapi harus profesional. Bagaimana mewujudkan profesional ini? Kami ada yang namanya akreditasi. Jadi walaupun kami adalah lembaga swadaya masyarakat, bukan organisasi yang kemudian pemerintah yang harus aturannya strict, tapi kami harus profesional. Mengapa kami perlu profesional? Penting, karena kami bekerja untuk manusia, kemanusiaan, dan kami juga bekerja untuk agar dipercaya gitu ya, karena pada menggandeng sekian banyak relawan itu harus bisa dipercaya oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ataupun kepada mitra-mitra kami yang juga memberikan support, dukungan, baik itu dana, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Ini penting, profesional. Tapi juga kita harus mandiri, karena kita nggak bisa tergantung oleh banyak pihak. Artinya pemerintah tidak memberikan dukungan dana ke kami, kemudian kami juga harus mencari pendanaannya, kami juga harus mandiri. Tetapi tidak hanya pendanaan, dalam menegakkan ideologi pun kami juga harus mempunyai kemandirian. Tidak boleh kemudian disetir oleh berbagai pihak. Nah, ini struktur kami. Jadi saya lebih banyak sharing ya kawan-kawan semuanya. Kalau Pak Mugi tadi mungkin banyak teorinya bagaimana menjadi pemimpin, saya lebih banyak sharing saja. Jadi apa yang saya alami, saya sharingkan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil sarinya. Jadi organisasi ini ada di level nasional, daerah, dan juga cabang. Kebetulan saya di PKBI daerah Jawa Tengah. Dan saya di sini sebagai Direktur Eksekutif Daerah. Di sini garis yang biru, jadi kotak biru ini adalah kepengurusan. Jadi kebijakan dalam lembaga kami itu ada di tangan pengurus. Karena pengurus sibuk, jumlahnya sedikit dan mereka tenaganya terbatas, maka dibentuklah eksekutif untuk melaksanakan organisasi yang bekerja sehari-hari, dan ini adalah bisa dibilang sebagai pekerjanya. Jadi eksekutif, Direktur Eksekutif Pusat, daerah, dan para pelaksana program ini bertanggung jawab kepada pengurus dan juga kepada Direktur Eksekutif Pusat. Begitu. Jadi memang ada strukturnya untuk kepengurusan sebagai penentu kebijakan. Kalau diibaratkan di Indonesia ya pengurus itu seperti DPR-nya, dan direktur dan kawan-kawan ini jajaran eksekutif seperti presiden dan para menterinya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa sih yang kami lakukan di PKBI Jawa Tengah? Karena kami bekerja di isu kesehatan reproduksi, lingkup kesehatan reproduksi itu banyak, teman-teman. Ternyata ya ini ada, kalau kita merujuk pada ICPD, International Conference on Population and Development, itu ada KB, pencegahan penanggulangan aborsi, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan seksual, kekerasan seksual, IMS, HIV, AIDS, infertilitas, kanker serviks, lansia, KIA, dan sebagainya. Jadi ini isu-isu yang biasa kami geluti, gitu ya. Apakah semuanya kami kerjakan? Tentunya membuat prioritas. Apa sih yang terjadi di Jawa Tengah atau lokalnya Kota Semarang? Mana yang penting? Mana prioritasnya? Dan juga sesuai dengan kemampuan kami. Nah, ini membutuhkan semacam analisis awal kalau kita mau mengembangkan program gitu ya. Jadi tidak asal aku sukanya program apa kemudian dikembangkan gitu. Nah, saat ini kami ada kurang lebih 6 program. Ada pertukaran relawan, tetapi ini lagi kan pending karena COVID. Kemudian pendampingan warga di Batang, ini namanya Bima Sembada, ini di 14 desa di Kabupaten Batang, intinya pemberdayaan masyarakat. Kemudian pendampingan anak di Pasar Johar yang sekarang sudah direlokasi ke Rumah Boro, Pondok Boro. Nah, kami juga melakukan pendampingan di sana.
pendampingan di lapas perempuan, di LPP dan juga LPKA, layanan klinik dan juga kesehatan reproduksi remaja. Secara garis besar ini yang kami lakukan. Secara singkat-singkatnya, ini ceritanya masing-masing sebenarnya panjang, tapi singkatnya biar teman-teman punya gambaran LSM itu apa sih yang dikerjakan gitu ya. Karena saya yakin mungkin di sini masih banyak yang masih belum banyak bersentuhan dengan NGO itu apa. Nah, ini kami mengembangkan Pusat Informasi dan Layanan Remaja, Pilar. Ini didirikan dari tahun 1999 gitu ya. Jadi sudah lama. Ini kami memandang bahwa remaja ini penting untuk mendapatkan perhatian karena jumlahnya besar, 36% di Indonesia. Di Jawa Tengah pun juga banyak. Ini penting sehingga kita perlu melakukan sesuatu terutama untuk mencegah agar mereka tidak hamil yang tidak dikehendaki, tidak terinfeksi menular seksual, tidak mengalami kekerasan, dan mereka bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik. Dan remaja ini siapa? 10-24 tahun, ragam identitas. Jadi tidak hanya remaja mainstream, tapi mereka yang juga disabilitas, mereka yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda, mereka yang dalam kondisi kemiskinan, remaja yang dalam berbagai kondisi, sehingga mereka membutuhkan bantuan. Apa yang kami lakukan? Kami memberikan edukasi comprehensive sexuality education di SMP dan SMA. Apakah kami kemudian ceramah di sekolah? Tidak. Yang kami lakukan, kami mengkapasitasi guru BK kami kuatkan, kami kapasitasi, lingkungan sekolah juga kami kapasitasi biar menerima program dengan baik, guru memberikan edukasi kepada siswanya, dan kami bersama Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan memantau pelaksanaannya. Itu yang kami lakukan. Kalau sudah memberikan edukasi, apakah cukup? Tidak juga, kami harus menghubungkan dengan layanan, yaitu puskesmas yang sudah tersedia di sekitar sekolahan. Ada UKS, program sekolah yang sudah bagus, kami kuatkan. Nah, kami menghubungkan dengan layanan itu. Apakah cukup itu? Tidak juga. Ada juga layanan-layanan supporting untuk pendampingan korban kekerasan. Misalnya seperti LBH, PPT, dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi kasus di sekolah, maka kemudian bisa dirujuk ke layanan-layanan yang dibutuhkan. Terus apalagi? Advokasi tentunya ini menjadi hal yang penting, karena advokasi ini akan mendukung program-program yang ada di sekolah maupun non-sekolah, sehingga programnya bisa jalan. Dengan cara apa? Kami melakukan MOU dengan wali kota, MOU dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga sekolah. Untuk apa? Biar guru BK bisa bekerja dengan nyaman. Anak-anak juga bisa mendapatkan manfaatnya dengan baik. Itu cara kerja kami kalau teman-teman ingin punya gambaran. Dan ini juga satu hal di Bang, melakukan hal yang sama seperti tadi aku ceritakan, tetapi fokusnya untuk pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, dan sunat perempuan. Mengapa sunat perempuan menjadi isu yang penting? Karena prakteknya juga masih ada. Kenapa kok kita mesti memikirkan sunat perempuan sih gitu ya? Nah, ini ceritanya panjang juga, kalau mau pengen cerita ini nanti ada sesi khusus ya, bicara tentang sunat perempuan. Di Rembang juga kita lakukan hal yang sama, edukasi, layanan, pendampingan, advokasi. Tetapi kami juga melakukan kegiatan di desa. Jadi ada desa-desa yang merupakan lokus untuk perkawinan, kasus perkawinan anak. Di situ kami memberikan penguatan kepada remaja dengan dialog remaja laki-laki, dialog remaja perempuan, orang tua dewasa laki-laki dan perempuan, agar mereka lebih dikuatkan. Karena perkawinan anak ini tidak hanya persoalan seks bebas teman-teman, tapi juga ada budaya, adat, interpretasi terhadap agama yang kurang tepat dan sebagainya. Nah, ini pendampingan anak di pasar tadi. Dulu di pasar ada anak yang tinggal di sana kurang lebih 100 sebelum pasar terbakar. Mereka tidak punya identitas, mereka tinggal di pasar, pendidikannya ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, dan sebagainya. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan pendampingan, kami melakukan advokasi untuk mendapatkan akte kelahiran bagi anak-anak, mendapatkan NIK bagi orang tua dan juga anak-anaknya. Karena kalau tidak mempunyai NIK, dia tidak bisa mendapatkan bantuan, pendidikan, PKH, dan sebagainya, macam-macam. Itu aksesnya BPJS juga susah untuk mendapatkan hal itu. Sehingga kami mendampingi belajar, pelatihan, pendidikan, kesehatan, dan juga membuat bagaimana agar mereka tidak bermain ke jalan. Program ini masih ada sampai sekarang. Kalau teman-teman mau bergabung, ini adalah sebuah kesempatan juga bagi teman-teman.
Kalau yang program ini di Batang, kami pendampingan pengorganisasian masyarakat yang ada di Batang, di 14 desa untuk isu kesehatan secara umum. Di sini titik tekannya adalah penguatan forum kesehatan desa. Jadi seperti menteri kesehatan di desa. Apa yang dikuatkan di situ? Mereka diajarkan untuk memahami penganggaran di desa. Bagaimana musrenbang dilakukan, bagaimana membuat prioritas atau perencanaan kesehatan di desa dengan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, sampai akhirnya bisa membuat proposal kegiatan-kegiatan kesehatan apa saja yang perlu dilakukan di desa. Jadi ini kalau kita bicara manajemen, ya inilah kurang lebih yang dilakukan sampai nanti melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pertanggungjawaban dari program-program yang sudah dilakukan. Keberhasilan di sana adalah bisa membawa hampir 80% desa yang tadinya mereka masih buang air besar sembarangan menjadi desa yang ODF, Open Defecation Free. Jadi akhirnya desa-desa itu mereka mempunyai jamban. Hari gini ngomongin jamban ya, iya ternyata masih banyak juga yang BAB di bawah pohon, di sungai, atau punya jamban di rumah tapi membuang salurannya ke sungai, dan ini masih menjadi perhatian. Nah, untuk isu COVID pun juga masuk di sana. Jadi bagaimana penguatan satuan tugas COVID desa, penyiapan karantina dan sebagainya, karena ini memang sangat berbasis desa yang kami lakukan. Nah, kami juga di lapas. Kenapa di lapas juga banyak kekerasan? Sebagian perempuan yang masuk ke lapas itu ada latar belakang kekerasan yang panjang, sehingga mereka juga stres. Maka kami juga ada kegiatan mental health juga di sana. Yang kami kuatkan apakah hanya ibu-ibu yang di lapas? Tidak, tetapi petugasnya, karena petugas ini mempunyai peran penting untuk teman-teman yang di lapas. Kalau perspektif mereka kurang bagus, maka pelayanan yang diberikan kurang bagus. Sehingga kami masuk ke sana, memberikan pelatihan, memberikan pelayanan, dan kami juga menghubungkan dengan orang rumah, karena yang di rumah pun juga stres. Kami juga keterpisahan mereka itu membuat stres, kurang lebihnya begitu. Jadi kami menghubungkan mereka agar terjadi rekonsiliasi dan siap kalau pulang kembali ke rumah. Ada banyak juga perempuan-perempuan di sana yang ketika mau pulang malah tambah stres. Karena apa? Karena tidak siap menghadapi dunia di luar kota di lapas. Ini pendidikan kesehatan reproduksi anak usia dini. Pendidikan kesehatan reproduksi diberikan anak usia dini, yes. Karena perlindungan anak terhadap kekerasan itu juga bisa dilakukan sejak dini. Dan ini yang penting adalah bagaimana orang tua, guru, dan juga lingkungan sekolah mempunyai perspektif yang bagus. Jadi peran PKBI adalah mengkapasitasi orang tua, guru, dan sekolah, bukan siswanya. Nah, guru dan orang tua inilah yang kemudian berinteraksi dengan siswanya. Yang sudah kami lakukan terhadap ini. Klinik layanan di PKBI menjadi pusat rujukan vasektomi tadi, dan klinik ini juga memenuhi standar quality of care dan sebagainya. Sehingga ini layanan tidak hanya diberikan dalam klinik, tetapi juga di luar klinik dalam bentuk layanan mobile, konseling, dan sebagainya. Ini yang kami lakukan, dan fundraising-nya kami ada Wisma untuk tempat fundraising. Teman-teman, itu tadi saya memberikan gambaran tentang apa yang kami lakukan agar teman-teman bisa membayangkan kalau mengelola organisasi seperti itu bagaimana caranya. Dan saya yakin organisasi atau lembaga swadaya masyarakat itu banyak jenisnya dan PKBI hanyalah salah satu di antaranya. Tetapi prinsipnya bahwa NGO adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok secara sukarela dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Ini yang paling penting. Jadi saya di sini tidak membuat kaya para pengurus kami, tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami berbuat, kalau kami mendapatkan reward dan sebagainya, itu kami kembalikan kepada masyarakat. Oh hebat ya? Nah, bukan masalah hebat dan tidak. Waktunya mau habis ya? Baik. Tinggal 5 menit nih, Ibu. Ya Mbak, hampir selesai. Nah, Oke. Nah ini, kembali lagi bahwa tidak untuk mencari keuntungan, semuanya dikembalikan kepada masyarakat. Dan peran LSM ini bagaimana perannya dengan pemerintah gitu? Sebagai kekuatan pengimbang, pemerintah mempunyai kewajiban, masyarakat mempunyai hak untuk menerima, pemerintah mempunyai kewajiban untuk
untuk memenuhi, melindungi, menghormati, dan mengupayakannya. Dan kami sebagai LSM adalah bagian dari civil society, mempunyai mempunyai tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi. Dan kami menjadi penyeimbang atau control power. Kalau pemerintah sudah bagus, kami apresiasi. Kalau bagus, kami berikan masukan. Kami berikan kritikan. Kami kami melakukan komunikasi, baik itu dengan cara lobby, petisi, pernyataan sikap, aksi, itu adalah metodenya. Tetapi intinya adalah kami memberikan kontrol bahwa kalian sebaiknya seperti ini, begitu ya. Tapi kami bukan menggantikan peran pemerintah. Sekali lagi, kami bukan menggantikan peran pemerintah. Dan kami pun juga selain penyeimbang, juga gerakan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang kami lakukan itu seperti yang sudah kami lakukan, itu memberdayakan masyarakat, memasuki ruang-ruang, membuat model-model ruang-ruang yang pemerintah mungkin tidak menjamah sampai sedetail itu. Kadang-kadang pemerintah melakukannya secara sama di semua tempat, tetapi tidak memperhatikan lokalistik yang sangat unik. Nah, ini peran-peran NGO itu masuk di situ. Dan kami juga kadang-kadang menjadi lembaga perantara yang mengupayakan mediasi satu dengan yang lainnya. Ini peran LSM. Tapi banyak juga loh kritiknya terhadap LSM. Karena LSM itu kan masyarakat banyak yang tidak tahu. Kemudian setelah reformasi banyak sekali LSM yang muncul. Sebelum reformasi itu LSM jauh lebih militan, kemudian mereka itu konsisten, tetapi setelah LSM ternyata ada juga yang plat merah yang mencari keuntungan dan sebagainya, dan bahkan terkesan hanya membuat onar, minta uang dan sebagainya. Kekurangan matangan berargumentasi, terus kemudian mereka kadang-kadang mengkritik pihak lain tentang good governance, tetapi tidak siap tentang good governance secara internal. Nah, itu kritik-kritik yang diberikan kepada LSM, sehingga reputasi lembaga sangatlah penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang seperti apakah yang PKB ingin bangun citranya? Kami sebagai pelopor gerakan KB selalu mengembangkan inovasi, memperjuangkan hak kesehatan reproduksi dan seksual yang inklusif. Tentunya apa yang kami lakukan mengarah ke sana. Dan kami mengikuti akreditasi juga. Jadi ada 10 standar yang harus dipenuhi. 1-10 inilah yang harus kami penuhi sebagai organisasi agar bisa dipercaya oleh masyarakat maupun pemberi dana. Nah, tetapi dalam mengembangkan kami juga mengalami banyak tantangan. Yang pertama tentang relawan. Relawan itu zaman saya masuk ke PKBI beberapa tahun yang lalu itu masih banyak. Kalau kita membuat open recruitment banyak yang daftar, tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena mereka para mahasiswa itu ternyata sibuk di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah juga ada akreditasi yang harus segera lulus. Sehingga mereka nggak boleh bermain-main lama di luar sekolah, kurang lebihnya seperti itu. Ini cukup membuat kami agak repot, tetapi saya bersyukur sekarang ada Merdeka Belajar, sehingga para mahasiswa ini boleh kemudian beraktivitas di luar lagi, sehingga bisa menjadi sebuah modal bagi kami. Tuntutan orang tua yang harus cepat lulus juga, turnover relawan yang tinggi, itu menjadi tantangan bagi kami. Maka apa yang kami lakukan, kami melihat bahwa kami menyadari hal itu, sehingga kami melihat apa yang kami lakukan ini adalah laboratorium belajar. Silahkan datang, pergi silahkan, tetapi komitmen waktunya sampai kapan kalian mau beraktivitas, itu yang kami pegang. Dan kami juga menyediakan beberapa reward yang bisa membuat minat remaja untuk bisa bergabung, terutama pengalaman dan juga akses berjejaring dengan pihak lain. Terus kami melakukan hal-hal yang sensitif. Kalau PMI tadi kan kemanusiaan untuk semuanya, lebih banyak orang simpati. Tapi yang kami lakukan ini untuk hal-hal yang tabu, bicara tentang seksualitas, pekerja seks, LGBT, binaan masyarakat, LP, anak jalanan, pengidap HIV, itu adalah hal-hal yang tidak umum di masyarakat. Sehingga selain kami mempunyai pekerjaan yang berisiko tinggi, tetapi juga bagi masyarakat tidak kurang istimewa, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi untuk teman-teman kami sendiri, kami harus melakukan klarifikasi nilai, karena untuk menerima kelompok masyarakat dan isu ini tidaklah mudah, mungkin ada nilai-nilai pribadi yang berbeda, sehingga klarifikasi nilai ini menjadi penting, dan tentunya penguatan spirit dan ideologi. Profesional, kadang-kadang aku kan relawan, bukan karyawan, maksud harus profesional, dan banyak anggapan-anggapan miring tentang LSM tadi. Sehingga kami juga dalam hal ini menekankan teman-teman kami untuk belajar result-based management. Apa sih yang harus kami tunggu secara manajemen, harus tahu itu. Harus belajar quality of care untuk yang penyedia layanan seperti klinik. Dan layanan-layanan kami harus human right based.
Women atau Client Center Design dan akreditasi lembaga ini sebagai penjaga profesionalitas kami dalam bekerja. Youth Adult Partnership, ada remaja, ada dewasa, kadang-kadang di sini kurang bisa ngeblend begitu ya, ada menjadi persoalan sehingga anak muda kadang kurang percaya diri atau kurang diberi ruang bagi orang dewasa kadang mendominasi dan look down kepada remaja. Padahal mereka semestinya harus berpartnership dan untuk itu pelatihan-pelatihan untuk memberikan knowledge tentang hal ini kami lakukan dan dalam kepengurusan penentu kebijakan kami 20%-nya haruslah remaja. Ini policy dari lembaga kami. Terus pendanaan, kami juga harus mencari dana dong gitu kan untuk menyambung program-program dan hidup kami dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan sebagainya. Nah, Indonesia ini statusnya dulu dari low income country kemudian bertambah menjadi low middle income country, naik gitu kan. Sehingga donor-donor orang lembaga yang tadinya bekerja di Indonesia pindah ke tempat lain di Afrika atau kalau masih di Indonesia bagian timur. Jadi Jawa itu bukan tempat yang seksi untuk dilakukan program-program gitu kurang lebihnya. Jadi apa yang harus kami lakukan? Harus melakukan fundraising, bekerja sama dengan mitra lokal, misalnya CSR, berkolaborasi dengan pemerintah atau berkolaborasi networking dengan pihak lain. Itu Mbak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya lebih suka nanti kita sharing saja. Mohon maaf saya tidak memberikan teori-teori tapi hanya bercerita tentang apa yang kami lakukan selama ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dwi. Terima kasih Ibu Lisa. Bagus sekali materi dari Ibu Lisa terkait dengan tantangan mengembangkan tim dalam membangun reputasi organisasi non-pemerintah atau biasanya kita kenal dengan istilah NGO ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi dari narasumber melalui kolom chat dengan format yang sudah tersedia, atau bisa juga para peserta melakukan raise hand untuk bertanya secara langsung. Kami persilakan, monggo teman-teman. Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, mungkin terlebih dahulu saya boleh bertanya ya Ibu Lisa? Iya, ini kan banyak sekali ternyata ya dari peserta kami. Beberapa itu dari relawan seperti ACT Jawa Tengah, terus kemudian PMI Brebes, PKBI Youth Center, dari Purworejo juga ada ternyata Bu. Dari PMI Purwodadi juga ada relawan dari sana. Dan dari KSR PMI Kabupaten Grobogan juga ada. Nah, saya mau menanyakan Bu Lisa terkait dengan tantangan terbesar PKBI terkait dengan di masa COVID saat ini. Apakah ada tantangan yang benar-benar urgent antara sebelum COVID dengan sesudah COVID? Begitu Ibu Lisa. Terima kasih. Ya, langsung saya jawabkah Mbak? Baik. Tantangan terbesar di masa COVID. Tentunya ini menjadi tantangan bersama, tidak hanya tantangan PKBI Jawa Tengah, karena ini dialami oleh siapapun di belahan dunia ini. Tentunya kalau dibandingkan capaian layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas, baik itu KB, kesehatan reproduksi yang lainnya, IMS, HIV, dan sebagainya, capaiannya menurun drastis sampai kurang lebih turunnya 60%-an. Dan ini tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi PKBI secara keseluruhan. Karena apa? Karena awal-awal waktu itu kami kaget, apa yang harus kami lakukan? Tidak siap ketika kita di rumah. Di rumah kami juga ikut di rumah, karena waktu itu kami masih membaca peta ini harus seperti apa, APD belum punya. Sehingga klinik beberapa secara temporer sempat tutup. Kemudian pada gelombang kedua, Juni kemarin, klinik juga sempat tutup karena sebagian dari karyawan kami juga terpapar. Ini secara klinik begitu ya. Dan mitra kami pun juga semuanya akhirnya di rumah, aktivitas kemudian berubah menjadi online. Tantangannya adalah seperti standar ya, sinyal dan sebagainya, meskipun keuntungannya kita bisa akhirnya terhubung dengan berbagai
teman-teman yang ada di manapun, tidak terbatas tempat. Jadi meeting-meeting kita bisa akhirnya bernetworking secara nasional, internasional, bisa terlibat dalam berbagai advokasi secara nasional, itu adalah sebuah keuntungannya. Meskipun tantangannya secara lokal, karena kami tadi cerita banyak kegiatan kami dengan guru ya, guru semuanya di rumah, waktunya, jamnya dikurangi, metodenya berubah, itu tentunya menjadi tantangan tersendiri. Karena untuk edukasi ke sekolah, kami kekuatannya adalah interaksi guru dengan siswa. Nah, sementara interaksinya tidak bisa saat ini secara langsung. Nah, tetapi kami juga belajar dengan cepat, kami juga mengubah versi yang offline menjadi online. Jadi guru-guru ini juga sudah punya metode bagaimana kalau ini menyampaikan secara online, ada LMS, Learning Management System yang sudah disiapkan, yang bisa mereka pakai. Tetapi kendala basic tentang sinyal, internet, kuota, dan sebagainya itu tetap tidak bisa dihindari seperti itu. Nah, untuk klinik tentunya kami kemudian juga belajar untuk cepat mengubah. Kami saat ini ada program untuk peningkatan, jadi meningkatkan capaian layanan klinik ini agar bisa kembali dengan cara telemedicine ataupun mobile klinik, home visit, dan sebagainya kami lakukan. Ini yang jadi tantangan-tantangan saat ini. Dan kami merindukan sekali situasi segera kembali normal biar semua aktivitas bisa berjalan dengan baik. Gitu, Mbak Dwi. Ya, baik Ibu Lisa, terima kasih. Baik, untuk para peserta kami persilahkan jika ada yang mau menanyakan terkait dengan materi dari narasumber. Silakan memperkenalkan diri. Ya, ini ada Kaprodi kita ternyata yang sedang raise hand, Ibu Lindra. Kami persilakan Ibu Lindra. Ya, terima kasih Bu Dwi. Sebenarnya saya juga menghadirkan Bu Lisa dan Pak Mugi ini pengen kepo sebenarnya. Jadi sebagai seorang leader nih Bu Lisa dan Pak Mugi, kalau tadi Bu Lisa menyampaikan bahwa sebagian besar relawan 25% itu adalah pemuda. Saya rasa untuk Pak Mugi di PMI pun demikian. Padahal pemuda itu masih dalam situasi yang labil seperti itu. Oke. Jadi kalau saya pun mendampingi mahasiswa itu kadang naik turun juga ini. Kadang gemes, kadang seneng, kadang juga semacam ya ada dinamika seperti itu Bu Lisa. Maka sekiranya apa ini tips dan triknya itu mengelola para relawan yang sebagian besar itu pemuda. Kalau saya tahu ada pilar yang memang di sana di dalamnya para pemuda-pemuda semua gitu, Bu Lisa, pilar PKBI. Terus kemudian di relawan PMI juga, karena dua organisasi ini yang alhamdulillah setiap tahun itu berkegiatan dengan prodi ini, yang waktu itu juga ada perwakilan relawan yang hadir juga, maka ini pemuda-pemudanya kok bisa bergerak dalam organisasi ini sedemikian loyalnya seperti itu. Itu apa yang dilakukan dengan para pemimpin ini sehingga bisa seloyal itu gitu. Ini mungkin untuk keduanya ini Pak Mugi dan Bu Lisa. Terima kasih. Siapa dulu ini? Monggo. Baik, mungkin saya dulu ya Pak Mugi ya. Mohon maaf. Ya, memang saya dan tim bekerja dengan anak muda. Tantangan yang Ibu sampaikan tadi sungguh juga kami rasakan. Tetapi kami belajar mengubah mindset kami. Bahwa tadi saya sampaikan dalam slide kami ada Youth Adult Partnership dan Meaningful Youth Participation. Jadi kami melihat anak muda ini adalah sebagai subjek yang mereka juga harus dilibatkan. Tetapi sebagai orang dewasa, kami juga harus menyamakan frekuensi apa yang dalam pikiran kami dengan mereka. Jadi ada semacam pertemuan, bahkan ada pelatihannya tentang meaningful youth participation. Jadi orang-orang yang dewasa, para pemangku kebijakan, penentu kebijakan dalam lembaga, duduk bersama dengan para anak muda ini. Dimulai dari sharing, refleksi selama ini bagaimana anak muda memandang orang dewasa, dan orang dewasa memandang anak muda. Di situ ketemu gap-nya. Gap-nya pasti kalau anak muda takut, merasa terintimidasi, orang tua mendominasi, orang tua seperti ini dan sebagainya, macam-macam pasti akan muncul sampai
merasa kurang percaya diri, tidak punya skill dan sebagainya. Tapi orang dewasa merasa kan pengalamannya sudah banyak sekali ketika melihat anak muda, mosok bikin toran aja kok seperti itu, nggak cepat-cepat gemes gitu ya, misalnya seperti itu. Ya karena yang satu sudah belajar 10 tahun, yang satunya baru akan mulai, tentunya berbeda. Nah, mereka harus mengerti bahwa situasi yang dialami anak muda seperti itu, sehingga orang tua harus lebih bijaksana dalam hal ini. Karena tujuannya apa? Mereka anak muda kalau diberikan kepercayaan dan ruang, pastinya mereka punya kapasitas dan energi yang luar biasa. Jadi orang dewasa itu harus menurunkan ekspektasi, membimbing, mengajari, memberikan ruang. Jadi jangan tampil teruslah yang dewasa dan sebagainya seperti itu. Dan mendengarkan suara anak muda ini. Jadi dalam rapat-rapat pun suara anak muda ini didengarkan. Mungkin cara menyampaikannya masih berlepotan dan sebagainya, tetapi esensi suara yang mereka itu harus kita dengarkan. Nah, forum-forum ini akhirnya bisa kemudian menurunkan ekspektasi orang dewasa, meningkatkan semangat anak muda biar ketemu menjadi partnership yang seimbang, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dan ini pun juga dalam organisasi ini diterapkan. Dalam kepengurusan harus ada anak muda. Dalam pembuatan anggaran dilibatkanlah anak muda. Dalam pelaksanaan anak muda juga terlibat dan sebagainya. Jadi mereka tidak hanya sebagai objek yang melaksanakan keputusan-keputusan secara orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa membuat perencanaan program remaja dan sebagainya tanpa melibatkan anak muda, dan ini harus mulai diubah. Anak muda itu harus terlibat dari awal sampai akhir, sampai evaluasi, bahkan sampai memberikan masukan. Misalnya kami juga mengajak misalnya ya, ada pelayanan PKPR, pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas. Kami ajak anak muda untuk merasakan pelayanan itu dan memberikan feedback sebagai mekanisme akuntabilitas, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu memang perlu dilakukan. Itu pengalaman kami, Bu Lindra. Silahkan Pak Mugi. Matur suwun Bu Lindra. Tidak jauh beda dengan Bu Elizabeth menikah. Jadi gini, kalau kita berbicara, kita bersendaguro atau kita jadi satu tim dengan teman-teman yang masih muda, kita harus bisa memosisikan kita juga muda. Dan kebetulan saya juga masih muda, Bu. Dan kebetulan juga saya juga dulu dari relawan. Jadi saya sedikit banyak sudah tahu bagaimana teman-teman relawan ini di lapangan. Dan yang terpenting bagi saya adalah setiap apapun kegiatan yang dilakukan oleh relawan, insya Allah saya akan mengikuti itu sampai selesai. Jadi ada keterkaitan, kedekatan secara emosional dengan teman-teman relawan. Sebagai contoh, ketika ada pelatihan itu Suspepel, saya juga ikut, bahkan sampai malam di hutan, pagi saya harus mengikuti itu. Ketika terjadi tanggap bencana, seperti yang paling akhir terjadi adalah di Kota Semarang, di daerah sepanjang utara Semarang, itu kita harus standby, bahkan saya juga ikut mendayung, bawa perahu tempel. Jadi kedekatan itu yang harus saya sampaikan di teman-teman ini, jangan sampai ada yang saya sampaikan tadi, hambatan, kemudian jarak, keterkaitan bahwa saya ini sekarang berada pada level manajemen, kemudian teman-teman sebagai level operasional, itu jangan. Jadi ketika di lapangan ya kita bareng-bareng gitu. Jadi kedekatan emosional ini yang secara tidak langsung teman-teman ini secara tidak sadar unek-unek, bahkan dia stres di lapangan, bahkan dia apa itu akan disampaikan pada saat itu. Dan setiap selesai kegiatan kita lakukan evaluasi, saya tidak mengevaluasi. Mereka kita kasih nih waktu, monggo ini teman-teman milenial ini, teman-teman muda ini berbicara dalam evaluasi itu. Kita tinggal hanya menambahi saja. Kita hanya menyimpulkan saja. Nah, akhirnya teman-teman punya kedekatan tersendiri. Bahkan teman-teman mahasiswa di tempat saya juga sama. Jadi kalau ketika saya berada di kampus ya kita formal, tapi kalau ketika di luaran banyak yang chat, banyak yang curhat dan sebagainya, ya saya terima karena itu adalah bagian saya harus mendekatkan kepada mereka. Mungkin itu Ibu, secara simpel yang saya alami. Okay. Terima kasih Pak Mugi, Bu Lisa. Semoga nanti saya bisa mengambil ilmu-ilmunya ini ya, untuk mengelola para mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya mereka sangat kreatif dengan caranya mereka seperti itu.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Bu Dwi, silakan. Ya, terima kasih Ibu Lindra. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat dari Bapak Sutrisno. Beliau dari Stikes Brebes. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Elisa. Bu Lisa, pertanyaannya, Bu, bagaimana cara memperoleh dana untuk kegiatan untuk LSM atau NGO, dan bagaimana juga pengelolaannya, khususnya untuk operasional organisasi, sedangkan NGO atau LSM adalah organisasi non-profit. Begitu Ibu. Monggo Bu Lisa, langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Tadi juga chat ke saya DM langsung, barusan saya baca. Bagaimana cara mencari dana? Ini yang paling sulit, Pak. Bagaimana mencari dana? Jadi harus kreatif. Pertama, kami boleh mempunyai jasa layanan. Jadi kami mempunyai usaha itu boleh. Usaha apapun gitu ya, misalnya fundraising, misalnya di sini ada aula untuk disewakan, wisma untuk disewakan, klinik yang memberikan layanan kemudian di situ juga berbayar, layanan-layanan konseling berbayar boleh, tetapi memang keuntungannya digunakan untuk operasional dan juga untuk kegiatan lagi. Jadi tidak kemudian bagi hasil usaha seperti SHU, seperti di PT atau CV dan sebagainya seperti itu tidak. Nah, itu diperkenankan. Jadi kalau dalam ADART kami kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum dan sebagainya itu diperkenankan untuk menggalang dana. Dan memang karena kami harus mandiri ya kami ada usaha-usaha untuk penggalangan dana itu. Terus penggalangan dana bisa juga dengan penggalangan dana masyarakat, misalnya dengan misalnya kayak kitabisa.com atau yang lain-lainnya seperti itu juga diperkenankan. Tetapi itu kan hanya kecil-kecil biasanya ya untuk kasus-kasus tertentu atau event-event tertentu. Penggalangan dana bekerja sama dengan berbagai pihak boleh juga, asal misalnya tidak kemudian money laundry dan sebagainya gitu ya, yang wajar seperti itu. Di perusahaan ada CSR. Kegiatan kami yang di Batang itu bekerja sama juga dengan CSR. Kami juga pernah dengan Pertamina untuk kesehatan ibu dan anak. Di tempat-tempat lain di PKBI juga banyak dengan CSR lain, misalnya seperti Chevron, macam-macam sih. Pertamina di berbagai tempat juga ada seperti itu. Di sini ada PT PPI di Batang, atau dari bank-bank dan sebagainya. Seperti itu, mereka biasanya mempunyai kegiatan CSR dengan situasi yang berbeda-beda. Persoalannya kadang-kadang CSR tidak tahu lembaga swadaya masyarakat tidak punya akses ke CSR, kurang lebih itu. Selain CSR, kita juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Biasanya pemerintah ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, NGO ataupun perguruan tinggi. Ini bisa menjadi peluang juga. Tapi kita juga sering mencari call for proposal. Jadi misalnya dari kedutaan, dari pemerintah negara lain dan sebagainya yang memang punya concern untuk membantu negara-negara berkembang. Di situ biasanya mereka ada pengumuman untuk call for proposal untuk isu-isu tertentu. Tentunya kalau kami mencari isu-isu yang relate dengan isu kami. Biasanya kami mengajukan proposal, proses negosiasi dan sebagainya, dan akhirnya ada yang bersedia memberikan pendanaan. Kurang lebihnya begitu. Dan beberapa ada juga PKBI yang mempunyai PT. Jadi lembaga kami perkumpulan tetapi mempunyai PT. Tetapi sumber dana PT itu jadi dari perkumpulan juga, sehingga hasilnya pun juga untuk perkumpulan untuk mendukung organisasi. Begitu Pak Tris. Semoga bisa terjawab nggih. Bapak Sutrisno Stikes Brebes. Tadi sempat raise hand, mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu secara langsung kepada Ibu Lisa. Kami silakan Bapak Sutrisno. Sambil menunggu beliau, ada peserta lain yang mungkin mau menanyakan beberapa hal terkait dengan materi kita pada hari ini. Mohon izin Bu Dwi, saya ingin ngobrol nih dengan
Pak Mugi dan Bu Lisa. Mohon diinformasikan Bu Lisa, biasanya kalau untuk PKBI maupun PMI keberadaan relawan ini kira-kira sejauh mana sih kebutuhannya ketika di masa pandemi seperti ini, mungkin kontribusinya karena ada perbatasan kegiatan mungkin semakin minim ya. Tapi kira-kira biasanya kapan nih ada rekrutmen relawan? Barangkali nanti bisa saya gunakan untuk memancing ini para mahasiswa-mahasiswa untuk mampu bergerak di bidang yang apa yang mereka inginkan seperti itu. Barangkali nanti bisa menambah kompetensi, kapasitas mereka dalam berorganisasi. Kalau dari mahasiswa Adminkes itu beberapa ada yang sudah masuk ke PMI tapi relawan di cabang wilayah kabupaten kalau tidak salah. Dan itu hanya sebagian kecil. Yang lain ada yang mungkin tadi di ACT seperti itu. Nah, jika nanti ada informasi, mohon dibantu untuk diinformasikan ke kami, Bu Lisa dan Pak Mugi. Barangkali dari mahasiswa kami ada yang berkenan untuk join dan bisa meningkatkan kapasitas para mahasiswa seperti itu. Mungkin itu saja. Bu. Ya, senang sekali saya bisa turut hadir di sini bersama Pak Mugi dan Bu Lisa, karena saya juga ingin memperkenalkan bahwa prodi ini adalah prodi yang memang masih bertumbuh, dan harapan kami dengan adanya para pembicara yang menginspirasi ini bisa mengembangkan kami dari lingkup prodi. Mungkin itu Bu Dwi yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lisa dan Pak Mugi. Apakah masih ada pertanyaan ini? Baik, Bu Lindra. Sementara belum ada yang bertanya lagi, mungkin saya yang mau bertanya kepada Bapak Mugi. Saya itu mau minta tipsnya Bapak, karena mahasiswa Adminkes itu sebenarnya mereka tuh punya kompetensi yang lebih untuk di bidang organisasi begitu ya. Tapi saya lihat mereka itu masih malu-malu. Nah, bagaimana Bapak tipsnya agar mereka ini tidak perlu malu-malu begitu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat menyudutkan, menyudutkan untuk menjawab bagaimana. Soalnya mereka itu ada beberapa yang tergabung di Hima, terus kemudian BEM, tapi mereka tuh seperti malu-malu gitu, Bapak. Biasanya gini, ada dua tipikal memang dari mahasiswa itu pengalaman dari saya, dari teman-teman di sekitar saya juga semacam itu, Ibu. Jadi ketika teman-teman ini ada dua tipikal. Yang pertama, dia ingin suppose memelihatkan bahwa jati dirinya itu siapa. Nah, kemudian ada yang memang tipikalnya adalah orang ini adalah pendiam, tidak mau dikenali bahwa saya adalah banyak kegiatan di luar dan sebagainya, kan kayak gitu. Nah, cuman dalam konteks hal ini ya, teman-teman ini biasanya yang malu-malu ini biasanya adalah seringnya adalah dia akan mengikuti orang di sekitar atau orang terdekatnya. Contoh kecil, mungkin ini Ibu Dwi ini punya teman yang memang paling dekat sama Bu Dwi. Bu Dwi ikut organisasi remaja masjid atau apa, akhirnya dia akan mengikuti. Bu Dwi kemana dia akan mengikuti. Nah, maka yang diperlukan adalah dari orang dekat ini sebetulnya yang harus mengarahkan. Orang dekat ini yang harusnya adalah membimbing teman-teman ini, kan gitu. Kalau kita kalau kita secara pribadi mengarahkan adik-adik mahasiswa, yaitu sebaiknya adalah dengan pendekatan tadi. Kita bentuk UKM baru. Nah, UKM baru di situ apa aja? Kita kumpulin nih teman-teman ini dari adik-adik mahasiswa ini punya gambaran apa dan sebagainya. Yang terpenting adalah pertama komunikasi. Mungkin dengan komunikasi, keterbukaan, kasih waktu dia. Yang seperti yang disampaikan tadi Ibu Elizabeth juga, bahwa jangan kita memposisikan kita yang harus bicara, jangan memposisikan kita yang harus memberikan arahan, tapi biarkan mereka adalah mengekspresikan, mereka kasih waktu untuk berbicara. Nah, dengan lama-kelamaan dia punya waktu tersebut sehingga akan muncul secara tidak sadar keberanian yang ada pada dirinya. Mungkin itu gitu, Dwi. Baik, Bapak, terima kasih.
Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Resti Melianawati. Kami persilakan Ibu Resti. Ibu Resti. Baik, karena Ibu Resti belum tersambung, maka saya akan beralih terlebih dahulu kepada Mbak Dena. Kami persilakan Mbak Dena. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar tapi sangat kecil, Mbak Dena. Izin bertanya, Bu. Jadi, perkenalkan nama saya Dena Nurahmatika. Saya dari Universitas IPN Semarang, semester 5, program studi administrasi kesehatan. Izin bertanya kepada Bapak Mugianto, itu mengenai yang Bapak tadi sampaikan itu mengenai pada saat kan banyak remaja yang menggunakan masker, tetapi kan itu benar di depan dada gitu kan. Bagaimana peran Bapak terhadap orang-orang yang masih belum bisa menerapkan, maksudnya belum bisa menerapkan memakai masker dengan yang benar. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dena atas pertanyaannya. Bapak Mugi, mau Ji. langsung menanggapi Bapak terkait dengan pertanyaan dari Mbak Dena? Terima kasih. Mbak Dina ya, selamat pagi Mbak Dina, matur suwun untuk pertanyaannya. Keterkaitan dengan masker ini bukan masker saja, gitu, tapi keterkaitan dengan APD memang kesadaran teman-teman kita itu adalah kesadaran yang lemah terhadap proteksi adanya infeksi silang, baik itu dari infeksi dari teman sesama pekerja atau dari pasien atau dari orang lain. Nah, keterkaitan dengan ketidaksadaran ini yang bisa kita lakukan yang pertama hanyalah itu, ada menghimbau dan menghimbau. Dan yang paling biasanya adalah adalah kita menerapkan yang namanya adalah partisipasi masyarakat. Jadi orang di sekitarnya itu kita rengkut. Katakanlah ini sebagai contoh kecil adalah di masyarakat kelurahan A terdapat potensi yang kemarin itu potensi rawan terhadap penyebaran COVID. Begitu terjadi, ternyata kelurahan tersebut memang sangat tinggi. Akhirnya yang kita lakukan apa? Kita mendekati orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di masyarakat itu. Seperti siapa? Biasanya yang dianggap itu adalah tergantung budaya di masyarakat itu. Yang pertama biasanya adalah pemuka agama. Kalau itu memang daerah-daerah tersebut adalah nyuwun sewu yang daerah pinggiran atau perdesaan sangat kental dan menghargai pemuka agama. Daripada kita yang ngomong itu dianggap angin lalu, tapi kalau pemuka agama yang menghentikan, yang berbicara kepada mereka itu sangat-sangat diikuti gitu. Kalau di tempat-tempat yang lain mungkin di daerah perumahan-perumahan yang elit atau yang apa, beda lagi kulturnya. Biasanya bukan pemuka agama tapi orang yang dianggap punya hal yang lebih, baik itu pangkat, pendidikan, atau jenjang jabatan. Nah, itu yang kita dekati bagaimana kita untuk melakukan pendekatan untuk menyampaikan hal-hal semacam itu. Jadi, hanya dengan cara yang tadi, bagaimana kita memberikan pemahaman, kita sosialisasi, kita ngasih pengarahan, bila mentok, ya akhirnya kita menggunakan tadi, kita harus asesmen wilayah tersebut, kira-kira ini patokannya atau kiblatnya kepada siapa yang menjadi panutan warga di sekitar situ. Kalau pemuka agama ya pemuka agama, kalau orang yang dianggap penting ya orang dianggap penting dan sebagainya. Makaten nih Mbak Dina nggih. Baik, terima kasih Pak Mugi. Ini ada lagi yang mau bertanya dari Mbak Aldina. Silakan Mbak Aldina untuk menyampaikan pertanyaannya. Ditujukan kepada siapa?
Ya, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Pertanyaan kan tadi sudah Pak Mugi ya, ini bagian ke Bu Lisa. Jadi atau dua-duanya juga untuk Pak. Ya tadi kan Pak Mugi sempat ini ya menyebutkan bahwa komunikasi itu penting ya dalam sebuah organisasi seperti itu. Nah, saya penasaran nih Pak, bagaimana sih caranya membangun komunikasi yang baik gitu antara pemimpin dengan anggotanya gitu, karena kan seringkali antara pemimpin dan anggota itu terjadi yang namanya gap gitu, sering juga salah paham seperti itu. Nah, boleh dijelaskan nggak Bu Lisa atau Pak Mugi bagaimana sih cara membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dengan anggota seperti itu. Terima kasih Pak Mugi, Bu Lisa. Nyuwun sewu Bu Lisa, saya dulu ya Bu Lisa, simple. Mbak Dina, saya panggil Mbak aja. Jadi apa sih yang harus dilakukan komunikasi supaya katakanlah baik gitu? Yang pertama adalah lakukan komunikasi dua arah, Mbak. Komunikasi dua arah, karena dengan komunikasi dua arah kita akan dapat secara langsung feedback-nya dari komunikan. Kita sebagai komunikator, kalau kita tidak melakukan komunikasi dua arah kan kayak ceramah nanti jadinya, kayak ceramah, kayak penugasan, penindasan, bahkan kata-kata yang sering dilakukan teman-teman pekerja itu adalah iki loh, didoktrin, ditindas, dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan dua arah itu kan beda. Dan yang kedua adalah jangan terlalu banyak saluran komunikasi atau perantara komunikasi. Karena semakin banyak saluran atau perantara, maka noise-nya akan timbul lebih banyak juga. Jadi pastikan yang pertama adalah komunikasi dua arah dibangun, yang kedua adalah hilangkan tadi yang saya sampaikan tadi, hambatan dan sebagainya itu. Nah, cara menghilangkan hambatannya bagaimana? Ya itu adalah saluran komunikasi jangan diperbanyak. Kan kadang ada itu, mau komunikasi sama pimpinan aja harus pertama lewat ini, kemudian lewat protokol, lewat apa dan sebagainya. Itu semakin yang diberikan oleh saluran itu akan berbeda nanti dari apa yang disampaikan oleh komunikan tadi. Komunikator menjawab ini, disampaikan sama saluran ini, disampaikan sama ini. Ketika sampai ke komunikatornya, feedback-nya akan berbeda juga. Nah, maka dari itu semakin sedikit saluran atau tadi perantara komunikasi tadi, maka itu hambatan komunikasi atau noise komunikasinya akan semakin kecil. Begitu Mbak Dina. Mungkin Ibu Elizabeth menikah sakit menambahi, monggo Bu. Ya, sudah di-unmute. Terima kasih. Kebetulan di lembaga saya anggotanya atau personnya tidak terlalu banyak banget, sehingga masih bisa ketemu langsung tatap muka. Yang kami lakukan adalah membangun trust antara satu dengan yang lain. Karena kalau trust tidak terbangun, nanti gampang untuk miskomunikasi satu dengan yang lain. Bagaimana cara kami membangun trust? Yang pertama, kami ada sesi refleksi bersama. Itu kami lakukan secara temporer. Dalam beberapa waktu sekali, gitu ya, kita memang bersama-sama tidak membahas pekerjaan secara general, tapi hanya duduk dan berefleksi bersama. Nah, dalam sesi-sesi refleksi tersebut biasanya kami ada saling mengenal. Jadi mungkin saya dan Pak Mugi misalnya adalah satu relasi bekerja. Saya tahu Pak Mugi, tetapi saya tidak tahu background-nya Pak Mugi itu seperti apa. Padahal Pak Mugi itu punya serangkaian perjalanan panjang dari beliau lahir sampai menjadi sekarang ini. Pasti banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, pengalaman hidupnya, ataupun hal-hal yang lain yang membentuk sikap dan juga perilaku pada saat ini. Nah, mengenal hal ini ternyata bisa membangun empati, trust, dan misalnya Pak Mugi kok ekspresinya tidak menyenangkan bagi yang lain, teringat, oh Pak Mugi itu waktu kecil seperti ini sehingga dia memang gampang untuk marah dan sebagainya, itu akhirnya yang lainnya itu bisa mengerti. Nah, itu bisa membangun trust, dan hal-hal kecil seperti itu ternyata tanpa disadari ini bisa menjadikan bonding dan memperlancar komunikasi. Jadi
hal itu menjadi penting dan kami sering melakukannya. Selain itu juga memang sesi-sesi well-being, jadi dalam bekerja itu kan mungkin stresnya juga tinggi, banyak persoalan, apalagi di masa pandemi. Nah, ini sesi well-being ini menjadi penting. Kadang-kadang melakukan hal yang sederhana, tetapi juga bisa berdampak kepada yang lain, dan itu bisa mengurangi stres, ketekanan, dan sebagainya. Terus yang terakhir, saya juga menjalin ada mekanisme komunikasi yang bisa siapapun bisa akses gitu ya. Jadi kalau ada keluhan apapun, kami memang menyediakan semacam, kalau orang bilang kotak saran atau kotak untuk menyampaikan informasi ini, baik itu mau tertulis ataupun mau japri langsung ke satu nomor yang dituju dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, sebenarnya kami juga melakukan upaya-upaya perlindungan bagi karyawan gitu ya. Jadi ada safeguarding. Jadi kalau ada karena kami lembaga yang concern untuk pencegahan kekerasan seksual dan sebagainya, sehingga kami juga menerapkan kepada siapapun karyawan di PKBI untuk tidak melakukan hal itu. Jika terjadi hal itu, maka ada nomor-nomor yang dituju untuk melaporkannya, dan kami akan melakukan tindak lanjut seperti itu. Jadi memang kami membangun komunikasi, trust, dan bonding dengan karyawan. Begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai pada penghujung acara webinar kali ini. Sebagai penutup, kami persilakan kepada para narasumber, Bapak Bogi dan Ibu Lisa, untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata pesan kepada kami selaku panitia, dan juga Bapak Ibu bisa memilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize. Begitu, kami persilakan, monggo kepada Bapak Bogi terlebih dahulu atau kepada Ibu Lisa. Monggo Ibu Lisa Rumyin. Saya mengikuti Ibu. Nah, oke. Ya, terima kasih Pak Mugi, mengalah untuk saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di IFET, Universitas IFET, untuk sesi siang hari ini. Sesi yang luar biasa, yang tidak biasa saya lakukan. Biasanya orang minta saya untuk ngomong kesehatan reproduksi dan sebagainya, dan ini tentang leadership. Dan ini sangat bagus menurut saya. Dan buat teman-teman, adik-adik semuanya yang sudah tergabung di sini, mungkin teman-teman melihat saya dan Pak Mugi sudah menjadi sekarang gitu ya. Tetapi semua itu prosesnya diawali dari satu langkah pertama. Tentunya Pak Mugi pun juga dari relawan remaja yang bergabung dengan segala rupa dan passion-nya. Nah, teman-teman pun juga demikian. Jadi dimulailah dari aktivitas-aktivitas kecil di lingkungan teman-teman. Mungkin kalau saat ini belum bergabung dengan PMI, PKBI, ataupun organisasi yang lain, buatlah organisasi di kampus yang bisa bermanfaat. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas positif dan mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu, mengorganisir teman-temannya. Karena teman-teman itu di sini kan adminkes ya, jadi teori berorganisasi dan sebagainya tentunya sudah banyak diketahui, tinggal mempraktekkan. Semuanya dimulai dari langkah kecil untuk menjadi langkah yang untuk mencapai hasil yang besar atau yang diharapkan kemudian hari. Terima kasih, saya mengapresiasi untuk pertemuan hari ini. Untuk memilih, biar nanti Pak Mugi aja yang memilih. Silakan Pak. Jadi matur suwun Bu Elizabeth. Pertama saya matur nuwun sangat pada kesempatan siang hari ini saged berbagi cerita dengan panjenengan. Setidaknya ngeplongke dodo gitu nggih ya. Ngeplongke dodo bahasa. Nah, tapi saya pesan buat adik-adik di mahasiswa, adik-adik mahasiswa saya pesan bahwa kegiatan yang panjenengan lakukan pada hari ini setidaknya adalah menjadi titik awal panjenengan punya gambaran fashion panjenengan itu di mana. Tapi jangan terpaku pada pendidikan saja, bahwa besok ke depan pendidikan itu yang akan menjadi ladang kerja panjenengan, bukan. Mungkin Bu Elizabeth, saya dulu tidak bercita-cita sama sekali semacam ini juga kan gitu. Tapi dengan fashion
Bu Elizabeth, fashion saya. Nah, akhirnya itu yang menuntut bahwa saya memang harus bekerja dalam fashion yang itu, gitu kan. Mungkin dulu cita-cita saya tidak sebagai ini juga, bahkan dulu saya itu orang otomotif, STM saya dulu itu. Nah, tapi karena kegiatan, hobi dan sebagainya, nah itu yang ternyata membawa fashion ke selanjutnya. Jadi jangan terpaku pada pendidikan adik-adik mahasiswa saja. Jadi dulu saya itu anak STM, terkenal tawurannya kan gitu. Nah, bahkan sekarang saya harus bergabung dengan adik-adik mahasiswa. Nah, itu kan juga lucu, bukan dari SPD, bukan dari keguruan atau basic ilmunya, tapi STM saya SMA-nya. Nah, jadi pesan saya buat adik-adik yaitu tadi, jangan terpaku pada pendidikan yang adik-adik pahami, kemudian itu sebagai acuan adik-adik harus bekerja besok, tapi fashion atau sreknya hati adik-adik di mana, nah itulah nanti yang akan menjadi bekal adik-adik ke depannya. Mungkin itu aja, nggih. Dan satu lagi, ya, ini kan era modernisasi, era globalisasi teknologi. Nah, adik-adik juga harus mengikuti, bukan adik-adik saja, tapi teman-teman semua harus mengikuti dengan perkembangan teknologi. Kalau kita gagal terhadap ini gaptek istilahnya, maka perubahan ini tidak akan membawa makna atau tidak akan membawa kebaikan buat diri kita atau organisasi, tapi perubahan ini akan membunuh kita dalam berorganisasi. Jadi kuncinya adalah harus mengikuti bagaimana perubahan teknologi informasi. Terima kasih. Kalau yang untuk pertanyaan mungkin yang saya ingat yang terakhir Mbak Dina itu aja, monggo pertanyaan, atau mungkin Pak Sutrisna ya tadi ya. Nah, itu juga bagus, monggo nanti dari panitia Mbak Dina dan Pak Sutrisna. Demikian Mbak panitia, matur suwun. Terima kasih Bapak Mugi dan Ibu Lisna. Terima kasih tentunya kepada para narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti dan aktif dalam terselenggaranya webinar ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Rita Amelia. Kami persilakan Mbak Rita. Baik, Bu Dwi, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Administrasi Kesehatan, para narasumber, dan peserta yang sudah mengikuti hingga selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya mewakili panitia, apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Kaprodi, Matur nuwun Pak Mugi, Bu Lisa. Bu Lisa. Mohon pamit buat semuanya, salam sehat selalu. Oke, salam sehat semuanya, Pak Mugi, Bu Lisa. Matur nuwun. Izin live. Monggo, Bapak. Pamit dulu ya Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Lisa. Terima kasih, sehat selalu. Amin.